Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Fauzia dari kelompok 9 bersama dengan teman saya Indah Adawiyah akan menjelaskan tentang kasus pertemuan ketujuh dengan topik masalah gelembung merek. Yang pertama dalam gelembung merek. Konsultan merek Ed Lebar dan John Gerzema melakukan sebuah penelitian menyeluruh terhadap status merek dengan menggunakan basis data BAV, historis, Y, dan R. Mereka menemukan beberapa tren yang ganjil untuk ribuan merek barang dan jasa konsumen, di mana nilai merek utama seperti kesadaran top of mind konsumen, kepercayaan, penghargaan, dan kekaguman mengalami penurunan yang signifikan. Menggali lebih dalam lagi, Lebar dan Gerzema menemukan bahwa ada beberapa merek yang kuat, seperti Google, Apple, dan Nike. Merek ini dapat bertahan dibandingkan dengan merek yang lain, di mana merek yang lain telah mengalami penurunan stagnan terhadap nilai merek. Ada ketidaksesuaian antara nilai yang dilihat konsumen pada merek dan nilai pasar yang dianggap berasal dari mereka. Di tingkat makroekonomi, hal ini menyiratkan bahwa harga saham sebagian besar perusahaan konsumen terlalu dilebih-lebihkan. Pada makroekonomi, tingkat perusahaan ini menunjukkan masalah serius dan berkelanjutan dalam manajemen merek. Nah, selanjutnya ada 3 penyebab dasar sikap konsumen menurun terhadap merek. Yang pertama, terjadi perkembangbiakan merek. Pengenalan produk baru telah dipercepat, tetapi banyak yang gagal mendaftar konsumen. Kedua, konsumen mengharapkan ide yang besar dan kreatif dari merek, akan tetapi mereka merasa tidak mendapatkannya. Yang ketiga, adanya skandal perusahaan, krisis produk, dan perilaku buruk eksekutif, sehingga kepercayaan konsumen terhadap merek pun anjlok. Namun, beberapa merek besar masih dapat berhasil dibangun, meskipun keempat pilar pada model BAV berperan. Merek terkuat beresonansi bersama konsumen dengan cara yang khusus, seperti Amazon.com, X, Facebook, Innozen, IKEA, Land Rover, LG, Lego, Tata, Nano, Twitter, Whole Foods, and Zappos. Mereka menampilkan atau memberikan diferensiasi energi yang mencolok dengan mengkomunikasikan dinamisme dan creativity yang tidak dilakukan kebanyakan merek lainnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Adawiyah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 faktor analisis BAP. Secara formal, analisis BAP mengidentifikasi 3 faktor yang membantu menentukan energi dan momentum pasar yang diciptakannya. Yang pertama, visi, yakni arah dan sudut pandang yang jelas tentang dunia dan bagaimana hal itu dapat dan harus diubah. Yang kedua, invention, yakni niat agar produk atau layanan mengubah cara orang berpikir, merasa, dan berperilaku. Yang ketiga ada dinamisme, semangat dan kedekatan dalam cara merek yang disajikan. 5 langkah untuk menambahkan energi pada merek. Yang pertama adalah lakukan audit energi pada merek Anda. Di sini, identifikasi sumber dan tingkat energi saat ini untuk memahami kekuatan dan kelemahan merek Anda dan seberapa baik manajemen merek selaras dengan dinamika pasar baru. Yang kedua ada, jadikan merek Anda pada prinsip pengorganisasian untuk bisnis. Temukan ide atau pemikiran penting yang dapat berfungsi sebagai lensa yang melaluinya yang dapat menentukan setiap aspek pengalaman pelanggan, termasuk produk, layanan, dan komunikasi. Yang ketiga adalah ciptakan rantai nilai yang berenergi. Maksudnya di sini adalah jadikan tujuan organisasi untuk merek menjadi nyata bagi semua orang. Semua peserta harus berpikir unik dari perspektif merek dan memahami bagaimana tindakan merek sendiri meningkatkan tingkat energi merek dan mendorong intinya. Yang keempat adalah menjadikan perusahaan yang digerakkan oleh energi. Maksudnya, pemangku kepentingan perlu mentransfer energi dan hasrat mereka ke unit dan fungsi bisnis mereka. Setelah aspirasi manajemen untuk merek dan bisnis mulai menjadi bagian dari budaya, proses membangun perusahaan merek yang bersemangat hampir selesai. Yang kelima ada buat lingkaran penemuan kembali yang konstan. Terakhir, pertahankan organisasi dan mereknya dalam kondisi pembaruan yang konstan. Manajer merek harus sangat sadar akan perubahan dalam persepsi dan nilai konsumen dan siap untuk mengubah diri mereka lagi dan lagi. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa sampaikan dari kelompok 9.
Ingatlah teman-teman, saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tak gampang padam. Terus semangat, pantang menyerah. Sekian dari kelompok 9, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.